Oke, untuk selanjutnya itu mengenai sifat-sifat fisikokimia yang berkaitan dengan aspek farmakokinetik dan contohnya. Dari sini saya mengambil 4 parameter dari sifat-sifat fisikokimia. Yang pertama itu mengenai kelarutan, di mana suatu konsentrasi zat terlarut yang berada dalam keseimbangan dengan zat terlarut padat. Nah, di sini saya mengambil suatu contoh obat, misalnya mungkin obat batuk, di mana obat batuk tersebut ketika larut dalam tubuh, dia akan berpengaruh terhadap absorpsi di mana masuknya obat ke dalam darah. Nah, obat absorpsi tadi, di mana kelarutan tadi yang bercampur, berarti kita tahu antara obat yang masuk itu berapa konsentrasi zat terlarut yang berada dalam keseimbangan dan dia akan masuk ke dalam darah dan akan terjadinya absorpsi tadi, penyerapan ke dalam darah yang akan masuk ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua itu mengenai koefisien partisi. Nah, di mana koefisien partisi tersebut merupakan konstanta keseimbangan konsentrasi obat yang mempengaruhi transportasi obat dan distribusi obat dan bagaimana cara obat tersebut mencapai tempat kerjanya. Nah, yang tadi ketika suatu obat batuk tadi yang saya contohkan sudah masuk terabsorpsi di dalam tubuh, nah terjadilah namanya suatu sistem yaitu mengenai distribusi, di mana penyebaran obat ke seluruh tubuh mengikuti sistem peredaran darah. Berarti dari tadi masuk dalam darah, dia akan menuju ke peredaran sistemik. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya ambil itu mengenai potensial redox, di mana kecenderungan suatu senyawa memberikan atau melepaskan elektron. Di mana kenapa saya katakan potensial redox ini berpengaruh dalam farmakokinetik, dalam obat batuk tadi, di mana dia kecenderungan suatu senyawa di dalam obat batuk tadi, misal terkandung apa, dia akan memberikan atau melepaskan suatu elektron, di mana bisa kita katakan dalam potensial redox tersebut akan terjadinya suatu metabolisme. Nah, metabolisme tersebut ini merupakan bagian dari farmakokinetik. Nah, metabolisme sendiri itu merupakan transformasi struktur obat dengan jalan oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Oleh karena itu, potensial redox berkaitan dengan atau menjadikan suatu parameter yang berkaitan dengan aspek farmakokinetik. Nah, yang keempat, saya ambil itu bukan ikatan protein, di mana juga ini masih terkait dengan suatu metabolisme, di mana obat yang beredar di seluruh tubuh dan berkontak dengan protein dapat terikat atau bebas. Nah, sedangkan di mana obat yang tidak terikat dengan protein, dia tidak aktif dan tidak bekerja. Nah, misalnya obat batuk tadi yang saya contohkan, ternyata dia itu tidak bekerja dengan tidak adanya suatu ikatan protein yang bekerja tadi dalam suatu proses adsorpsinya tadi atau distribusinya tadi. Nah, oleh karena itu suatu ikatan protein di dalam obat itu dibutuhkan karena obat yang berada di seluruh tubuh akan berkontak dengan protein. Nah, dengan protein inilah obat itu akan memasuki fase farmakokinetik, fase bermetabolismenya, akan menyerapnya obat-obat tadi, obat batuk tadi. Nah, oleh karena itu 80% di mana obat yang terikat dengan protein, dia akan aktif dan bekerja. Nah, yang terakhir, parameter kelima yang saya ambil yaitu mengenai ionisasi. Nah, ionisasi obat ini, sebagian besar obat merupakan asam atau basa lemah yang dapat terionisasi atau tidak. Nah, dari tadi saya jelaskan, yang pertama itu mengenai absorpsi, penyerapan, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, dan yang terakhir kenapa saya ambil ionisasi obat, karena suatu ionisasi berarti dia akan terion, akan terurai. Nah, ini akan masuk ke dalam suatu proses farmakokinetik yang bernamakan ekskresi, di mana pengeluaran obat dari dalam tubuh. Nah, dari obat batuk yang saya contohkan tadi, yang pertama dia akan masuk, menyerap ke dalam darah ketika tadi di kelarutan obat batuk tersebut. Yang kedua yaitu distribusi, di mana koefisien partisi dari obat batuk yang saya ambil tadi akan dilakukannya penyebaran obat ke seluruh tubuh mengikuti sistem peredaran sistemik atau peredaran darah. Selanjutnya yaitu mengenai metabolisme. Nah, metabolisme ini terjadinya ada 2 parameter yang saya ambil. Yang pertama itu potensial redox dan yang kedua ikatan protein, di mana ketika dia sudah terjadi distribusi, adanya obat batuk tadi yang masuk, ketika dia mengalami potensial redox di dalam senyawa obat batuk dan adanya ikatan protein dalam senyawa obat batuk tadi, dia akan mentransformasikan struktur obat dengan jalan potensial redox dan ikatan protein, di mana dia akan bekerja. Nah, berarti akan ke efek farmakokinetiknya. Dan yang terakhir mengenai ionisasi tadi. Nah, di mana ionisasi
dari obat batuk yang saya ambil, berarti dia akan memasuki sistem ekskresi. Ketika sudah diabsorpsi, didistribusi, dimetabolisme, dan terjadilah proses ekskresi di mana pengeluaran obat dari dalam tubuh. Nah, sekian dari saya.